Perkenalkan, nama saya Windy Syafrimar dari jurusan Analis Kesehatan Prodi D3 TLM tingkat 1B dengan NIM P05150120099. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 sistem. Yang pertama adalah sistem pencernaan, yang kedua adalah sistem kardiovaskuler, yang ketiga adalah panca indera. Dari mata kuliah Anatomi Fisiologi dari Bunda Nurse Susiwati SST Escape MSc. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah suatu proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Ada juga peran dari hati, pankreas, dan kantong empedu yang menghasilkan sekresi ke usus halus untuk membantu mencerna makanan. Selain itu juga ada organ aksesoris pada sistem pencernaan yang meliputi pada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Semua bagian tersebut membantu dalam proses pencernaan yang membantu dalam proses mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi lebih halus. Selanjutnya adalah fungsi dari sistem pencernaan, yaitu untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi dari hasil pencernaan ini kemudian akan berfungsi sebagai sumber energi dan nutrisi perkembangan sel di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ-organ yang ada pada sistem pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah pintu masuk dan sekaligus merupakan organ pencernaan yang pertama. Pada mulut ini terdapat 2 tipe pencernaan, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik melibatkan gigi-gigi yang ada di dalam mulut yang berfungsi untuk mengunyah, mengoyak, dan menghancurkan makanan dari yang keras menjadi lebih halus. Yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi, yaitu melibatkan air liur atau saliva yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Air liur mengandung enzim yang membantu melumatkan makanan supaya mudah ditelan. Enzim ini bernama enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat. Pada saat menelan, lidah berfungsi membantu mendorong makanan menuju kerongkongan. Ada sebuah katup kecil di tenggorokan bernama epiglottis yang menutup saluran pernafasan ketika makan dan minum untuk mencegah tersedak ketika makanan tersebut masuk ke dalam kerongkongan. Yang kedua adalah kerongkongan. Sebelum masuk ke lambung, makanan akan bergerak ke dalam kerongkongan dibantu oleh gerakan peristaltik. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan antara lambung dengan mulut, yang terletak di antara tenggorokan dan lambung. Saat makanan mencapai ujung kerongkongan, sphincter atau cincin otot yang berada di esofagus bagian bawah akan relaksasi dan membiarkan makanan masuk ke dalam lambung. Sphincter ini kemudian akan kembali menutup agar isi perut tidak kembali masuk ke dalam kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ seperti jantung, berbentuk huruf J dan memiliki dinding otot yang sangat kuat. Lambung terletak di sisi kiri rongga perut dan lebih rendah dari diafragma. Rata-rata ukuran lambung adalah serupa 2 kepalan tangan yang diletakkan bersebelahan. Lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan sekaligus mencerna makanan yang masuk di dalam tubuh. Lambung akan mengeluarkan zat asam atau HCl dan enzim kuat untuk membantu memecah dan mencerna makanan. Makanan akan meninggalkan lambung dan akan berpindah ke usus halus sekitar 4 jam setelah makan. Yang keempat adalah usus halus adalah tabung panjang yang berbentuk seperti lilitan di dalam perut. Lipatan pada usus halus ini berfungsi untuk memaksimalkan pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan.
Panjang usus halus ini memiliki rata-rata kurang lebih dari 600 cm. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum, yang kedua adalah jejunum, yang ketiga adalah ileum. Otot-otot usus halus dapat mencerna makanan dengan bantuan dari enzim pankreas, hati, dan kantong empedu. Pankreas adalah organ berbentuk lonjong yang berfungsi untuk mengeluarkan enzim di dalam usus halus. Yang kedua, hati atau liver adalah organ yang berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu dan membersihkan darah yang mengandung nutrisi dari usus halus. Yang ketiga adalah kantung empedu, adalah organ yang berbentuk buah pir yang berada tepat di bawah hati, berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati dan membantu mencerna lemak. Dinding usus halus berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah. Sementara itu, zat-zat limbah dari proses pencernaan akan berpindah ke usus besar. Pada saat meninggalkan usus halus, sekitar 90% semua nutrisi dari makanan sudah diserap dengan sempurna. Yang kelima adalah usus besar, adalah tabung berotot sepanjang 152 sampai 183 cm yang berbentuk huruf U terbalik. Letaknya mengelilingi usus halus. Organ ini menghubungkan sektum ke rektum. Fungsi usus halus adalah mengeluarkan air dan garam dari sisa-sisa makanan yang tidak dicerna dan mengubah limbah menjadi tinja atau feses. Bagian-bagian dari usus halus adalah, yang pertama adalah sekum. Bagian pertama usus besar yaitu tempat perpindahan makanan dari usus halus ke usus besar. Yang kedua adalah kodon asedon. Bagian yang bergerak naik terletak di kanan rongga perut. Yang ketiga adalah kolon transversan, yaitu melintang dari arah kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Yang keempat adalah kolon ascendent, yaitu bagian yang bergerak turun terletak di kiri rongga perut. Yang kelima adalah kolon sigmoid, adalah bagian akhir usus besar yang berbentuk huruf S yang terhubung dengan rektum. Yang terakhir adalah rektum, adalah tempat berkumpulnya tinja atau feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Makanan yang masuk ke dalam usus besar awalnya berbentuk semi cair, kemudian akhirnya berubah menjadi padat. Setelah kandungan airnya diserap oleh tubuh, maka usus besar ini juga melakukan gerakan peristaltik yang berfungsi untuk membantu memindahkan feses ke rektum. Feses biasanya membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Dan yang terakhir adalah anus, adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Anus terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sfinkter anal, yaitu otot internal dan otot eksternal. Otot dasar panggul membentuk sebuah sudut antara sektum dengan anus, berfungsi untuk menghentikan tinja keluar saat tidak ingin buang air besar. Sedangkan sfinkter anal adalah berfungsi untuk membantu mengendalikan keluarnya feses. Selanjutnya adalah cara kerja atau mekanisme sistem pencernaan. Pencernaan dimulai ketika mengunyah makanan oleh gigi. Makanan akan dihancurkan menjadi patogen kecil dan pada saat bersamaan bercampur dengan air liur yang dikeluarkan ke lenjer ludah dan kontraksi otot. Makanan kemudian didorong masuk ke dalam kerongkongan menuju lambung dan terus ke dalam usus halus. Pada saat makanan tiba di bagian akhir usus halus, molekul-molekul nutrisi yang besar sudah dihancurkan menjadi molekul yang sangat kecil dan dapat diserap oleh darah melalui dinding usus. Darah mengangkut nutrisi ke organ hati, kemudian ke sel-sel tubuh. Makanan atau nutrisi yang tidak diserap masuk ke dalam usus besar, di mana sebagian besar air diserap menjadi kembali dan tubuh sebelum
sisanya terbuang melalui anus sebagai feses atau tinja. Sistem yang kedua adalah sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi untuk memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Kardio artinya jantung, vaskular artinya pembuluh darah. Yang pertama kita akan bahas kardio atau jantung. Kardio terletak di dalam rongga dada di antara paru kiri dan kanan, di atas diafragma yang letaknya agak ke kiri dengan batas-batas sebelah kiri dengan interkostal, kanan dengan parasternal, atas dengan ruang interkostal 2, di bawah dengan interkostal 5. Berjumlah 1 dengan berbentuk seperti mangga dan memiliki ukuran kurang lebih sebesar tinju. Lapisan-lapisan kardio atau jantung. Yang pertama adalah perikardium. Adalah selaput pembungkus kardio yang terdiri dari jaringan ikat. Perikardium ini terdiri dari 2. Yang pertama adalah parietal, adalah bagian luar perikardium yang tidak berhubungan langsung dengan otot kardio. Yang kedua adalah visceral, adalah bagian dalam perikardium yang melekat secara langsung dengan otot kardio. Yang kedua adalah miokardium, adalah miokardium ini terdapat 3 lapisan kardio. Yang pertama adalah atrium, yang kedua adalah ventrikel, yang ketiga adalah seret khusus. Yang ketiga adalah endosordium, adalah lapisan dalam kardio yang berhubungan langsung dengan ruangan dalam kardio yang terdiri dari jaringan ikat. Selanjutnya adalah ruang-ruang kardio. Yang pertama adalah atrium kanan, yaitu tempat menampung darah miskin dengan CO2 dari seluruh tubuh melalui VCS dan VCI dan sinus coroneus. Yang kedua adalah atrium kiri, yaitu menerima darah kaya CO2 dari paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Darah dipompa ke dalam ventrikel kiri, selanjutnya ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang ketiga adalah ventrikel kanan, yaitu menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang keempat adalah ventrikel kiri, menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya adalah katup-katup kardio. Yang pertama adalah katup atrioventrikuler, terletak di antara atrium dan ventrikel, antara atrium kanan dengan ventrikel kanan, dan ada katup trikuspid, dan di antara atrium kiri dengan ventrikel kiri ada katup mitral. Yang kedua adalah katup semilunar, terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonas, ada katup yang bernama pulmonal, dan di antara ventrikel kiri dan aorta ada katup aorta. Selanjutnya adalah sirkulasi kardio. Yang pertama adalah sirkulasi pulmonar, dimulai dari atrium kanan menuju ke katup trikuspid, menuju ke ventrikel kanan, selanjutnya ke katup semilunar, selanjutnya ke arteri pulmonalis kanan dan kiri, selanjutnya kepada pulmonas kanan dan kiri, selanjutnya ke vena pulmonar dan atrium kiri. Yang kedua adalah sirkulasi sistemik, dimulai dari atrium kiri ke katup bikuspid, selanjutnya ke ventrikel kiri, selanjutnya ke katup semilunar dan aorta, dan terakhir ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah pembuluh darah yang ada pada kardio. Yang pertama arteri koronia yang terletak pada dinding jantung. Selanjutnya adalah pembuluh darah yang masuk kepada kardio, yaitu ada vena cava dari superior dan inferior masuk ke dalam atrium kanan.
Darah ini berasal dari seluruh tubuh yang kaya dengan CO2. Yang kedua adalah vena pulmonalis, masuk ke dalam atrium kiri, dan darah ini berasal dari paru-paru yang kaya O2. Selanjutnya adalah pembuluh darah yang keluar dari kardio. Yang pertama adalah aorta, keluar dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Darah ini kaya dengan O2. Selanjutnya adalah ada arteri pulmonalis, yaitu keluar dari ventrikel kanan ke paru-paru, dan darah ini kaya dengan CO2. Tadi kita sudah bahas tentang kardio, selanjutnya kita akan bahas tentang vaskuler atau pembuluh darah. Vaskuler ini ada dua macam. Yang pertama ada arteri atau nadi yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh atau jaringan. Yang kedua adalah vena atau pembuluh darah balik yang membawa darah dari jaringan kembali ke jantung. Selanjutnya adalah klasifikasi pembuluh darah. Yang pertama adalah arteri. Kalau arteri besar itu langsung keluar dari jantung, misalnya aorta. Ya, kalau arteri sedang, yaitu cabang dari arteri besar yang akan menuju organ, misalnya renalis. Kalau arteri kecil biasanya terdapat pada kapiler-kapiler yang berada pada suatu organ. Yang kedua adalah vena. Kalau vena besar itu langsung masuk ke dalam jantung, contohnya vena cava. Yang kalau vena sedang bermuara pada vena cava, contohnya renalis. Kalau vena kecil, vena cava kecil berada di dalam organ. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah tunica intima, yaitu lapisan dalam yang melapisi hormon pembuluh darah terbentuk dari epitel selapis gepeng. Yang kedua adalah tunica media, yaitu lapisan tengah yang berbentuk dari otot polos dan tersusun dari 2 lapisan, yaitu lapisan melingkar dan lapisan memanjang. Yang ketiga adalah tunica adventita, yaitu lapisan luar yang berbentuk dari jaringan ikat. Yang selanjutnya adalah cara kerja atau mekanisme sistem kardiovaskuler. Yang pertama, jantung bertugas dalam proses memompa dan memasuk darah ke seluruh tubuh. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena cava yang kemudian dialirkan ke ventrikel kanan. Darah dari ventrikel kanan dipompa keluar jantung menuju paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah dipenuhi oksigen lalu dipompakan masuk ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, yang selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Agar darah mengalir dengan tepat, jantung memiliki katup yang membantu aliran darah dari aliran ke ventrikel adalah katup mitra dan trikuspid. Sedangkan katup yang berfungsi mengendalikan aliran darah yang meninggalkan jantung adalah katup aorta dan katup pulmonalis. Katup-katup tersebut menjaga darah terus bergerak menuju ke satu arah. Katup akan menutup dengan cepat agar darah tidak berbalik ke arah berlawanan. Dan terakhir adalah panca indera. Panca indera terdiri dari 5. Yang pertama adalah mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Yang pertama kita akan membahas tentang mata. Mata terletak di cavum orbita dan merupakan alat penerima rangsangan untuk penglihatan berupa cahaya dan diteruskan ke pusat penglihatan ke otak oleh enopticus. Alat-alat pelindung mata adalah alis mata, palpebra, bulu mata, dan konjungtiva. Bagian-bagian mata bagian luar adalah yang pertama alis mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Yang kedua adalah kelopak mata dan bulu mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing. Yang ketiga adalah kelenjar air mata yang berfungsi untuk menghasilkan air mata. Sedangkan
bagian-bagian mata bagian dalam adalah yang pertama adalah sklera, berfungsi untuk mempertahankan mata agar tetap lembab. Yang kedua adalah kornea, yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang ketiga adalah koroid, yang berperan dalam menyuplai makanan ke lapisan retina mata. Yang keempat adalah iris, yang berperan mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Yang kelima adalah lensa mata, yang berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata agar jatuh tepat pada retina. Yang keenam adalah retina, sebagai tempat terbentuknya bayangan pada benda. Yang ketujuh adalah saraf mata, yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke susunan saraf ke pusat otak. Selanjutnya adalah mekanisme penglihatan, yaitu benda akan memantulkan cahaya ke mata melalui kornea, selanjutnya ke COA, selanjutnya ke lensa, yaitu sinar yang sejajar dengan sumbu akan dibiaskan ke titik api atau fokus lensa. Selanjutnya, terbentuk bayangan yang terbalik jatuh pada retina, atau cahaya akan diubah ke dalam bentuk impuls secara proses fotokimia. Selanjutnya kepada N11, selanjutnya ke pusat penglihatan atau lobus occipitalis, selanjutnya ke impuls akan diproses dan selanjutnya dapat kita melihatnya. Panca indera yang kedua adalah telinga. Telinga terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian-bagian telinga tersebut adalah pertama telinga luar. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara yang masuk ke dalam telinga. Yang kedua ada lubang telinga yang berfungsi sebagai jalur masuknya suara. Yang ketiga adalah saluran telinga yang menghubungkan antara telinga luar dengan telinga tengah. Yang kedua adalah telinga tengah, yang terdiri dari selaput pendengaran atau gendang telinga akan bergetar jika ada suara yang masuk melewati saluran telinga. Yang kedua adalah saluran eustasius, adalah saluran yang menghubungkan telinga dan mulut yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Yang ketiga adalah tulang-tulang pendengaran seperti tulang martil, tulang landasan, dan tulang sarbudi. Yang ketiga adalah telinga dalam yang terdiri dari tingkap jorong dan tingkap bundar, saluran setengah lingkaran, dan rumah siput. Mekanisme pendengaran. Getaran suara dari luar ditangkap oleh daun telinga dalam dengan dua hantaran, yaitu hantaran udara yaitu keadaan normal, yang kedua hantaran tulang yaitu keadaan abnormal. Hantaran udara dimulai dari daun telinga, getaran suara diteruskan ke membran timpani, selanjutnya tulang pendengaran, frekuensi getaran dipertinggi menjadi 20 kali lipat, telinga dalam melalui cairan endolip, selanjutnya ke organ corti, selanjutnya ke ausitus, selanjutnya ke pusat pendengaran dan kita dapat mendengarnya. Sedangkan pada hantaran tulang terjadi kerusakan membran timpani atau kerusakan pada tulang pendengaran, yaitu dimulai dari getaran suara di liang telinga, diteruskan ke tulang tenggorokan, selanjutnya langsung ke telinga bagian dalam dan tanpa melalui telinga tengah, selanjutnya ke acusticus, selanjutnya pusat pendengaran di otak. Panca indera yang ketiga adalah hidung. Hidung terdapat reseptor penciuman yang pada puncak-puncak hidung olfactory cell terdapat ujung-ujung saraf olfactorius. Bahan yang dapat merangsang reseptor penciuman adalah dalam bentuk gas. Pusat penggencepan di otak adalah incus dan hipocampus. Penciuman jika sering dirangsang dalam waktu yang lama akan terjadi diadaptasi terhadap bau tersebut. Cara kerja hidung adalah zat yang berbau dapat tercium oleh hidung. Jika telah sampai ke rongga hidung, kemudian ujung-ujung saraf
penciuman terangsang dan disampaikan ke otot sehingga kita dapat mencium baunya. Panca indera yang keempat adalah lidah. Di dalam lidah terdapat reseptor pengencap yang pertama tersebut papila mukosa lidah. Macam-macam papila lidah. Yang pertama adalah papila palata, yaitu papila terbesar berbentuk huruf P dan terdapat pada pangkal lidah. Yang kedua adalah papila fungiformis, berbentuk seperti cendawan, terdapat pada ujung dan pinggir lidah. Yang ketiga adalah papila foliformis, yaitu menutupi 2/3 arterior lidah. Yang keempat adalah simple papila, seperti papila kulit yang terdapat pada dasar lidah. Fisiologi pengecapan. 4 pokok sensasi pengecap, yaitu pahit yang berada di pangkal lidah, asam di pinggir lidah belakang, yang ketiga asin pinggir lidah depan, dan manis ujung lidah. Panca indera yang kelima adalah kulit. Kulit berfungsi untuk yang pertama membungkus tubuh dan melindungi jaringan. Yang kedua adalah melindungi alat-alat dalam terhadap infeksi. Yang ketiga adalah sebagai alat sensori. Pada kulit terdapat ujung-ujung saraf yang berfungsi sebagai reseptor, yaitu dingin, krause, panas, rufini, tekanan pecini, dan nyeri di ujung saraf bebas. Struktur kulit yang pertama adalah lapisan epidermis dan kedua adalah lapisan dermis. Bagian-bagian dari kulit yang pertama adalah lapisan luar yang terdiri dari yang pertama kulit ari yang berfungsi untuk mencegah masuknya bakteri dan tempat penguapan air dalam tubuh. Yang kedua adalah lapisan Malpighi. Yang kedua adalah lapisan dalam yang terdiri dari saraf rangsang sebagai sensor teraba. Yang kedua zat melanin sebagai zat pewarna kulit. Yang ketiga adalah jaringan lemak sebagai pengendapan air di kulit. Yang keempat adalah kelenjar keringat sebagai pengeluar keringat. Yang kelima adalah kelenjar minyak yang berfungsi untuk melumasi kulit agar tidak kering. Itulah beberapa penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang sistem pencernaan, sistem kardiovaskuler, dan panca indera. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.